94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah muntahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam pembahasan bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Afandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan pembahasan pagi ini masih kita lanjutkan berkaitan dengan hukum-hukum seputar pemberian dari orang yang sakit, ya, dan bagaimana ketentuannya di dalam Islam. Kita akan memberikan kesempatan nanti bagi ikhwah dan akhwat fillah pemerhati Roja untuk juga bisa bersoal jawab dan bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustaz kami persilakan, Fadhil Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari Syarah Umdatul Fiqh yang kitab aslinya ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hambali, kemudian diberi komentar dan penjelasan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, Profesor Doktor, yang sudah sampai pembahasannya tentang atiyah. Sebelumnya, atiyah itu pemberian seseorang saat dia sakit yang berat, yang diperkirakan berat sangkaan bahwa akan membawa kepada kematian. Sudah dijelaskan sebelumnya persamaan, ada 5 persamaan di antara atiyah dengan wasiyah. Sekarang bagian dari untuk mengetahui hakikat atiyah, yaitu apa saja perbedaan antara wasiyah dengan atiyah. Ini akan kita bahas. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullah ta'ala wa tafariqu ay takhalifu al-wasiyatu. Nah, al-utiyah fi maradil maut fi ahkami arba'ah. Dan ada 4 perbedaan antara pemberian utiyah dengan wasiat dalam kondisi menjelang kematiannya dalam ketentuan 4 hal. Ahaduha anna al-utiyata fi maradil maut tanfudhu min hiniha falau a'taqa abdan aw a'tahu insanan sara al-mu'tiqu hurran al-mu'taqa hurran wa mulkahul mu'ta wa malakahul mu'ta. Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa utiyah yang diberikan pada kondisi menjelang kematian atau sakit kronis itu langsung berlaku jika seorang membebaskan budaknya atau memberikannya kepada orang lain. Secara langsung budak tersebut bebas darinya dan kepemilikan. Ai annahu fi hal itqi yasiru al-abdu al-mu'taqa hurran. Al-mu'taqa hurran ba'da al-itqi mubasyarah. Itu pada kondisi di mana budak dimerdekakan, maka budak itu secara langsung mendapatkan kemerdekaannya secara
langsung setelah diberikan. Li'annahu itqun munjiz, karena itu adalah kemerdekaan yang diberikan secara tunai, secara langsung. Wa kadzalika fi hal utiyah yasirul abdul mu'ta li syakhsin akhar mulkan li hadha syakhs ba'da ita'ihi lahu mubasyarah. Demikian juga pada kondisi di mana pemberian budak kepada orang lain, maka secara langsung menjadi miliknya pada saat diberikan. Li'anna al-utiyah tamliku mubasyir li syai'il mu'ta liman wahaba lahu. Karena akad utiyah adalah menjadi hak kepemilikan secara langsung kepada orang yang diberikan. Nah, ya. Pertama, perbedaan antara atiyah dengan wasiyah. Atiyah, pemberian seseorang sesuatu pada saat dia sakit berat, sakit yang diperkirakan membawa kepada wafat. Itu kalau atiyah, ketika dia mengikrarkan itu, mengucapkan, maka langsung berlaku. Dia sakit akan meninggal, bukan sakit akan meninggal, sakit kronis berat, umpamanya seperti yang Anda contohkan sebelumnya, kanker stadium 3 umpamanya. Lalu dia mengatakan, mobil ini aku berikan kepada si fulan. Ya. Maka mobil itu langsung menjadi milik si fulan. Beda halnya wasiat. Kalau wasiat dia mengatakan, jika saya meninggal, ya, maka mobil ini menjadi milik si fulan. Maka kalau dia dalam saat dia berikrar tadi, mobil belum menjadi milik si fulan, si penerima wasiat. Tapi kalau atiyah enggak, langsung. Ya, kalau dia dalam contoh umpamanya dalam kitab, kata dia sakit meninggal itu dia mengatakan, budakku merdeka. Langsung merdeka saat itu. Atau dia mengatakan, budakku itu aku atiyahkan, aku hibahkan kepada seseorang. Langsung menjadi milik orang penerima atiyah. Baik. Wa kasbahu lahu, dan hasil dari apa yang diperoleh dari hasil usahanya maka jatuh kepada orang yang diberikan. Ai anna kasba hadzal abd ba'da itqihi yakunu mulkan lahu, yaitu hasil yang ada dari budak tersebut setelah dimerdekakan, maka dia menjadi milik yang diberikan. Milik budak. Milik budak tersebut. Nah, saya afwan. Jadi hasil usaha yang dia peroleh dari usaha budak tersebut maka menjadi miliknya. Li'annahu asbaha hurran, karena budak itu menjadi merdeka. Wal hur yamliku ma kasaba, dan orang yang merdeka memiliki semua hak yang diperolehnya dari hasil usaha. Wa kadzalika fi hal utiyah yakunu ma kasabahu hadal abdu ba'da al-utiyati mulkan liman utiyahu. Nah, demikian juga pada kondisi keadaan utiyah, akad utiyah yang diberikan kepada orang lain, di mana hasil dari budak tersebut setelah pemberian majikan sebelumnya menjadi milik orang yang diberikan. Li'annahu bil utiyah asbaha mulkan lahu, karena dengan akad utiyah tersebut budak itu menjadi miliknya. Fama kasabahu fahuwa lahu, maka hasil apa yang diperoleh dari budak tersebut menjadi milik orang yang diberikannya. Li'annahu kasaba wa nama malihi, li'annahu kasbun wa nama'u malihi, karena itu merupakan hasil usaha yang tumbuh berkembang dari hartanya. Ya. Wow. Nah. Contohnya kalau dia mengatakan tadi, ini budak ini aku berikan, dia dalam keadaan sakit akan
yang berat, kronis. Ini budak aku berikan kepada si fulan. Maka ketika itu hasil dari budak ini, kalau budak dimerdekakan tentu milik budak. Kalau dia mengatiyah budak ini untuk si fulan, tentu hasilnya langsung menjadi milik si fulan. Tidak menunggu dia wafat terlebih dahulu. Ya. Wahada bi khilafil wasiyah. Wahada bi khilafil wasiyah, dan ini berbeda dengan wasiat. Fa'innahu law wassa bihi, fa'innahu law wassa bihi aw dabbarahu, ay law awsa bihadal abd faqala idza mittu fahuwa milkun li fulan, wa kadzalika law dabbara hadal abd faqala idza mittu fahuwa hur lam ya'tiq wa lam yamlikuhu al-musa lahu illa ba'dal mauti. Di hadzal mu'ti bil mudabbir. Tetapi jika ia memberikan kepadanya dalam bentuk wasiat atau dijanjikan, apabila seseorang mewasiatkan bahwa kepada hamba ini, kepada budak ini dengan perkataan, apabila aku wafat, maka engkau atau budak ini menjadi milik fulan. Demikian juga kalau dabbaroh dijanjikan sudah. Dabbaroh itu dimerdekakan. Janji merdeka kalau dia meninggal. Sahih. Demikian juga apabila seseorang menjanjikan merdeka kepada seorang budak dengan yaitu seseorang mewasiatkan kepada budak tersebut dengan mengatakan, apabila aku wafat maka faqala idza mitu fa huwa hur, apabila aku wafat maka engkau merdeka atau budak itu merdeka. Lam yu'tik wa lam yamlikuhu al-musalahu ila badal maut, maka budak tersebut belum merdeka dan belum menjadi milik orang yang diwasiatkan sampai majikannya wafat. Lihadal mu'ti awil mudabbir, yaitu kepada orang yang ingin diberikan atau budak yang dijanjikan merdeka. Lianna kullan minal wasiyati wa tadbir mu'allakun ala mautil malik, karena dua akad ini baik wasiat maupun tadbir tergantung kepada, dikaitkan dengan kematian pemiliknya, wafat pemiliknya. Fala tantaqilu mulqiyatul musa bihi wa la ya'tiqul mudabbir illa bihusuli ma'allaqan alaihi. Dan tidak berpindah kepemilikan dari orang yang diwasiatkan atau budak yang dimerdekakan kecuali telah terpenuhinya apa yang menjadi persyaratan atau keterkaitannya, yaitu kematian. Ya. Beda halnya dengan wasiat dan tadbir. Kalau atiyah ya langsung menjadi milik penerima atiyah atau dia memerdekakan langsung. Tapi kalau dia wasiat atau tadbir, wasiat dia mengatakan bila saya wafat rumah ini milik si fulan, atau rumah ini milik rumah tahfiz si fulan X. Ya, itu tidak langsung menjadi milik si fulan dan milik rumah tahfiz itu. Karena dia digantung, dikaitkan, dipersyaratkan dengan wafat. Beda yang dengan atiyah tadi, itu perbedaannya. Kalau atiyah tidak dikaitkan dengan wafat. Ya, lanjut. وما كسبه هذا العبد أو حدث فيه من نماء منفصل كان يكون الموهوب أو المدبر أمة فتلد ولدا فجميع كسب الموصى أو به أو المدبر ونماؤه المنفصل عنه منذ أن أوصى به مالكه أو دبره. Dan apapun yang budak tersebut fahuwa lil warathati li'annahu milkun li sayyidi ila hini mautihi fama kasabahu fi hadhihi al-muddah aw hasala fihi min nama'in munfasil fahuwa lahu wa juz'un min malihi fayarisuhu warasatahu ba'da wafatihi kama yarisuna baqiyati amwalihi. Maka apa yang menjadi hasil dari budak ini, atau apa yang terjadi budak tersebut lakukan, atau apa yang terjadi pada budak tersebut setelah itu, maka menjadi milik ahli waris.
ka'an yakuna al-mauhub aw al-mudabbir amalah. Seperti seseorang yang memberikan budak atau budak yang dijadikan merdeka adalah budak wanita yang melahirkan, yang memiliki anak. Fajami'u kasbal musa, maka seluruh hasil dari apa yang diwasiatkan atau budak yang dijanjikan merdeka dan beserta apa yang ada padanya dari hasil yang terpisah, maka itu menjadi miliknya sejak diwasiatkan oleh majikannya atau pemiliknya. Fahuwa lil warasati, dan itu adalah milik ahli warisnya. Li'annahu milkun li sayyidi ilahin mautihi, karena itu menjadi milik majikannya sampai dia wafat. Fama kasabahu fi hadhil mudda aw hasala fi min nama'in munfasil fahuwalah. Maka apa yang menjadi hasil dari rentang waktu tersebut dan apa yang hasil dari tumbuh kembangnya yang terpisah, maka itu menjadi miliknya dan menjadi satu bagian dari hartanya. Maka dia wariskan kepada ahli warisnya setelah wafatnya, sebagaimana dia mewariskan sebagaimana dia mewariskan harta-hartanya yang lain. Lain hartanya. Ya. Maka bila seseorang mengatakan, ya, bila saya wafat, ya, maka budak ini atau hewan ini, sapi ini milik si fulan. Itu tidak langsung menjadi milik si fulan. Maka hasil sapi itu sampai orang yang mengucapkan berwasiat tadi wafat, itu milik dia. Ya. Yang berpindah kepada ahli warisnya. Dia kan sakit tadi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu kalau yang sakit, dia mengucapkan wasiat, dia berwasiat, bila saya wafat, maka ini ada sapi betina ada 30 ekor, maka ini nanti milik rumah tahfiz. Subhanallah, sampai dia meninggal, itu sapi-sapi 30 ekor beranak ada 10 ekor. Ini anak 10 ekor ini milik siapa? Milik ahli waris. Karena bagian dari harta dia. Karena belum menjadi milik penerima wasiat rumah tahfiz tadi, karena orangnya masih hidup. Setelah dia wafat, hasil dari sapi itu dan sapi itu sendiri baru menjadi milik rumah tahfiz tadi. Itu perbedaan wasiat dengan atiyah. Nah. الثاني أن العطية من قبل المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه يعتبر قبولها وردها من قبل من وهبت له من قبل من وهبت له من وهبت له من حين وجودها كعطية الصحيح. Kemudian yang kedua, لأن الحبة عطية منجزة. نعم. فاعتبر لصحتها أن يقبلها الموهوب له عند وجودها كما في عطية غير المريض، وهذا بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها من قبل من وهبت له إلا بعد موت الموصى إلا بعد موت الموصي لأنها عطيت مؤجلة إلى ما بعد وفاة الموصي فليعتبر لها قبول ولا رد إلا في وقتها. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa dalam hal utiyah, yaitu yang diberikan sebelum sakit dengan sakit yang kronis atau sakit yang membawa kematian, atau yang dihukumi dengan sakit tersebut, maka yu'tabar qabuluha wa radduha, di mana penerimaan atau penolakannya min kibali, nah, manuhibat lahu min hin wujudiha ka'utiyatis sahihah, sebagaimana pemberian yang dilakukan oleh orang dalam keadaan sehat. Karena hibbah utiyah munjizah. Karena hibbah utiyah, pemberian atau utiyah ini munjizah, langsung. Fa'tabara li sihhatiha an yaqbalaha al-mawhub lahu. Maka dianggap pada saat penyerah terimanya dalam keadaan sehat, ya, secara langsung, inda wujudiha, pada saat pemberian itu ada, kama fi utiyatil ghairil marid, sebagaimana kondisi dia
ketika diberikan pada kondisi sehat. Dan ini berbeda dengan wasiat, di mana penolakan atau penerimaannya dari sisi yang diberikan atau dihibahkan kepadanya illa ba'dal mautil musa, terjadi setelah kematian dari orang yang mewasiatkan. Li'annaha utiyat muajjalah, karena wasiat adalah merupakan pemberian yang tertunda yang diberikan setelah wafatnya orang yang mewasiatkan. Maka tidak dianggap penerimaan atau penolakannya kecuali pada waktunya. Nah. Ya, perbedaan kedua antara atiyah dengan wasiyah, bahwa kalau atiyah itu qabul dan rad, diterima atau ditolak oleh penerima atiyah, itu berlaku saat itu. Kalau seorang sakit kronis, sakit berat, lalu dia memberikan rumahnya untuk rumah tahfiz. Ya, rumah tahfiz nolak. Karena mungkin berbagai pertimbangan, itu rumahnya besar, mewah, tentu biaya maintenance-nya besar. Sepertinya tidak cukup dana pengelola rumah tahfiz untuk maintenance-nya, akan memberatkan para santri yang tahfiz. Ya, maka mereka menolak atau mereka menerima. Itu bisa saat dia mengucapkan atiyah tadi. Beda halnya dengan wasiat. Ya, dia mengatakan, bila saya wafat, rumah ini sepertiga dari harta saya punya 10 miliar. Ini sepertiga dari harta saya 3,3 miliar menjadi milik rumah tahfiz. Rumah tahfiz lihat, wah ini harga 3,3 miliar, biaya operation maintenance-nya per bulan berapa? 30 juta umpamanya, 2%. 30 juta per 6 bulan umpamanya, 5% dalam setahun. Ini besar, nggak nutup dari biaya bulanan santri. Kalau dia terima, tentu akan menyia-nyiakan wasiat atau harta orang lain yang diwasiatkan. Maka ketika itu dia langsung nolak, padahal orangnya masih hidup. Ini penolakannya nggak dianggap. Ya, atau langsung lembaga tadi mengatakan, ya kami terima wasiatnya. Tidak bisa. Karena wasiat itu setelah wafat berlakunya. Setelah wafat orang tadi, lalu ahli warisnya mendatangi rumah tahfiz, penanggung jawab rumah tahfiz tadi, dan menyerahkannya, dia saat itu berhak menolak. Kami sudah pertimbangkan, maintenance-nya besar, nanti khawatir membuang-buang harta kaum muslimin, kami tidak bisa menerimanya. Silahkan Anda berikanlah ke rumah tahfiz yang lain, yang semakna dengan wasiat dari orang tua kalian. الثالث أنها أي الأوصية في مرض الموت تقوى لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها إذا قبضها الموهوب له لأن الهبة تملك بالقبض وهذا بخلاف الوصية فإن له أي للموصي الرجوع فيها متى شاء لأن التبارع بها مشروط بالموت فلا تنفذ ولا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد حصول ما علقت عليه وهو موت الموصي فهي كالهبة قبل القبول. Adapun perbedaan yang ketiga, bahwa utiyah, pemberian yang diberikan pada kondisi sakit yang kronis, itu menjadi lazim dan tidak ada hak bagi pemberi untuk menarik kembali apa yang telah diberikan apabila telah diterima oleh orang yang diberikan utiyah tersebut. Karena utiyah adalah merupakan hibah yang diserah terimakan dengan adanya qabd. Dan ini berbeda dengan wasiat. Karena bagi orang yang berwasiat memiliki hak untuk membatalkan wasiatnya kapan saja dikehendakinya. Karena wasiat adalah merupakan tabaru', satu bentuk kebaikan yang disyaratkan dengan kematian. Maka
belum berlaku dan tidak ditetapkan penerimaan atau penolakannya kecuali setelah terjadinya apa yang menjadi ketergantungannya atau persyaratannya, yaitu kematian orang yang mewasiatkan. Maka wasiat bagikan hibah, pemberian yang belum diterima. Nah, ya. Perbedaan ketiga antara atiyah dengan wasiyah. Atiyah menjadi mengikat bila sudah terima. Ya, sama dengan hibah. Tapi kalau wasiat, selagi dia masih hidup, dia masih boleh rujuk. Umpamanya dia mengikrarkan bila saya wafat, rumah yang itu dijadikan rumah tahfidz. Harganya 3 miliar. Ya, itu wasiatnya. Lalu subhanallah, tadi kan wasiat berarti setelah wafat kan, bila saya wafat. ya. Makin hari kondisi keuangannya makin tidak baik. Dan rumah tadi ingin dia jual karena kondisi keuangannya tidak baik. Boleh dia lakukan. Kalau wasiat boleh, yang dia kaitkan dengan wafat. Dia katakan, udah saya cabut kembali, ikrar wasiat, boleh. Ya. Tapi kalau atiyah, dia sakit akan wafat, dia langsung berikan rumah tadi kepada rumah tahfidz. Ya. Maka dengan demikian diterima langsung oleh rumah tahfidz. Maka dengan demikian dia tidak bisa rujuk dalam hal ini. Karena hibah yang sudah diterima itu sifatnya mengikat. Sedangkan wasiat belum ada serah terima, karena serah terimanya nggak dianggap di saat itu. Serah terimanya dianggapnya setelah dia wafat. Maka dia sama dengan hibah yang belum ada serah terima, boleh rujuk. Wakfi. Nah. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pemerhati Roja, demikian kita cukupkan 3 poin terlebih dahulu berkaitan dengan perbedaan wasiat dan watiyah. Dan kita langsung buka sesi soal jawab bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silakan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita akan angkat untuk penelpon yang pertama. Silakan. Nah, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ana Abu Ilham. Aina. Afwan. Silakan Abu Ilham. Silakan pertanyaannya. Ustaz, minggu yang lalu Ana bertanya terkait dengan PLN Ustaz yang pasca bayar, dan alhamdulillah 1 hari setelahnya atas ilmu dari antum sudah ganti ke prabayar. Nah, bagaimana dengan masjid Ustaz? Masjid itu kami mengetahui udah puluhan tahun itu masih pasca bayar. Apakah Ana bertanggung jawab terkait hal itu, atau Ana yang tahu tidak bertanggung jawab karena ini bukan urusan Ana? Tapi setahu Ana pengurus masjid tidak mengerti terkait dengan hukum riba dan macam-macamnya Ustaz. Baik. Itu saja, Bu Ilham. Iya, nah, sambil menyimak dulu. Jazakallah khair, kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Nah. Saya tidak tahu, masjid kalau terlambat dikenakan denda. Ya, yang jelas tahu saya masjid kalau pengurusannya atas nama masjid, atas nama yayasan masjid, dapat diskon kalau tidak salah 30 atau berapa persen. Ya. Dan apakah ada denda, saya tidak tahu pasal itu. Tapi kalau memang ada pasal denda, kewajiban bagi yang tahu untuk memberitahukan kepada yang tidak. Ingatkan pihak DKM-nya, ya, bahwa Anda terkena dosa riba, ya, bila tidak Anda rubah ke dalam bentuk prabayar. Tapi kalau mereka anggap remeh dan mereka tidak percaya bahwa itu haram atau riba, ya, dosa Anda sudah selesai. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair Ustaz. Dan sudah tegaknya hujah Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Demikian Abu Ilham. Semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Pak Rizal di Singkawang. Ahlan Pak, silakan pertanyaannya. Ahlan Bik. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, ketika suatu badan atau instansi atau institusi memperingati hari lahirnya atau terbentuknya, lalu mengadakan event begini Ustaz, apabila yang mereka masyarakat umum ingin menyambung surat atau membuat surat ini gratis, apakah kita boleh diikuti seperti itu Ustaz? Ya. Mohon nasihatnya sekian jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya jelas. Bila ada event yang tidak sesuai dengan syariat, yang ditanyakan tadi, event berdirinya lembaga instansi X atau bahkan hari-hari besar non-Islam, hari besar agama Hindu, Buddha, Kristen, ya, dan lain-lainnya. Mereka memberikan diskon, memberikan kemudahan pada hari-hari tersebut. Apakah kita kaum muslimin yang meyakini bahwa itu bukan hari-hari Islam dan bagi kita haram untuk merayakannya? Ya. Para ulama menafsirkan firman Allah, walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu sifat daripada ibadur rahman, mereka tidak menyaksikan az-zur. Mereka, para ulama menafsirkan bahwa itu hari-hari besarnya orang-orang Persia, Nairuz, ya, mana mereka membuat pada hari-hari tertentu perayaan-perayaan. Itu maksud dari ayat tersebut. Tetapi kita memanfaatkan, kalau kita ikut merayakannya dengan memberikan juga diskon, memberikan kemudahan, kita ikut berdosa. Tapi kalau menerima manfaat, ya, ketika kemudahan tadi, kita tidak termasuk merayakan. Ya, nggak ada hubungannya kita dengan merayakan. Maka boleh ketika diskon di hari-hari non-Islam, Anda beli, tentunya sesuai kebutuhan. Tidak ada masalah. Tidak termasuk membantu tolong-menolong dalam perayaan yang tidak ada dalam Islam tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian Bapak Rizal di Singkawang, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali pertanyaan selanjutnya, masih di via telepon. Baik, silakan, sudah masuk kembali. Halo. Ya, nah, mohon maaf, di 0218236543, silakan. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Sardi ini. Pak Sardi, mohon dikeraskan suaranya. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya itu masalah hak waris ya. Masalah hak waris, Pak. Baik. Dikeraskan lagi suaranya, Pak. Mungkin didekatkan dengan mikrofon telepon. Oh iya. Ini orang tua saya kan udah meninggal, bapak saya, tinggal ibu saya, itu warisannya kan belum dibagi. Iya. Terus siapa yang berhak yang membaginya itu? Baik, bisa dibantu Pak. Bapak yang wafat siapa namanya? Bapak Warsito. Pak Warsito, Pak? Iya. Istrinya masih ada ya, Pak? Masih hidup? Masih. Anak laki-laki, anak perempuannya? Anak laki-laki masih lengkap. Berapa jumlahnya, Pak? Yang laki-laki ada 4, yang perempuan ada 2. Baik. Cukup selesai. Ya, kita akan simak Pak jawabannya. Nanti Bapak bisa menyimak. Silakan, Ustaz. Ya. Pertanyaan beliau, orang tuanya Pak Warsito wafat. Nah.
Sampai sekarang warisan belum dibagi. Siapa yang berhak membaginya? Ya, apakah istri dari yang meninggal atau ibu mereka, atau ke anak paling tua yang laki-laki, atau anak perempuan yang paling tua, atau yang paling kecil, atau seperti apa? Dia, bila seseorang wafat, harta miliknya berpindah langsung kepemilikan kepada ahli waris. Mau dibagi mau tidak, itu milik ahli waris. Ya, cuman eksekusi tentu dibutuhkan. Siapa yang berhak mengeksekusi adalah semua mereka berhak. Dia boleh mengeksekusi bagiannya dia. Kalau dalam kasus tadi istrinya masih hidup dapat 1/8. Anak laki-lakinya berapa orang? 4. Anak perempuan? 2. Bagi 10. 8, 10 dibagi 80. Istrinya dapat 10/80. Anak laki-lakinya dapat 14/80. Anak perempuannya dapat 7/80. Masing-masing. Ya, dia tinggal lihat, ini kata bapak 80 juta perkiraan. Ya, ini harga motor ini 10 juta menurut dia. Maka dia sampaikanlah, si anak perempuan ini dia bilang ke abang-abangnya, ke ibunya, Bu, saya kan punya abang-abang, saya punya kakak-kakak, saya punya hak di harta ayah 10/80. Ya. Ya, dari 10/80, 14/80 sama 7/80. Saya memiliki 7/80. Ini kan harganya 7 jutaan motor ini. Setuju 7 jutaan? Oh iya, memang sekitar segitu kata mereka. Boleh ini saya ambil, dengan demikian saya tidak berhak lagi dalam sisa harta waris ayah. Mereka setuju, ya udah ambil. Tinggal kalau itu butuh balik nama, butuh ke notaris, ya, untuk ditetapkan surat warisnya, tinggal hanya itu saja. Masya Allah. Ya, kalau umpamanya di daerah di pedalaman yang tidak butuh balik nama, ya, motor tadi, ya udah ambil aja. Dan begitu juga tanah atau yang lainnya. Masing-masing berhak sesuai haknya. Masya Allah. Dan bisa disampaikan kepada semua ahli warisnya sana? Ya iyalah. Sahih. Nanti dia dianggap mencuri. Sahih, Ustaz. Nah, demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Tadi sudah dijelaskan dan juga pembagian-pembagiannya, persentasenya, dan semoga bisa disampaikan ke semua ahli waris. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya. Silakan masih via telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nugroho di Depok. Baik, Pak Nugroho, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya Ustaz, ini mungkin tentang perusahaannya Ustaz. Ana kebetulan dapat semacam tawaran Ustaz di Riyadh sana Ustaz. Itu di perusahaannya kayak pembiayaan Ustaz. Dan pembiayaannya kalau Ana lihat dari websitenya itu sudah dapat syar'i, model syar'i, syar'i lah Ustaz. Nah, Ana pengen dapat gambaran dari Ustaz untuk model pembiayaan di Riyadh sana. Namanya mungkin Ana sebutkan Ustaz ya. Namanya perusahaannya Tamara. Nah, itu sistemnya seperti pay letter. Sebentar. Tamara itu T-H-A-M-A-R-A. Tamara gitu? Betul, Tamara. Tamara kalau bahasa Arabnya itu. Oh ya. Bukan ta. Tamara. Nah itu Ana udah baca dokumennya, kebetulan Ana terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada komunitas syariahnya sudah dinyatakan sesuai dengan syar'i. Dewan Syariahnya siapa namanya?
Dewan Syariahnya itu Profesor Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Subali dan Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatan dan Dr. Khalid bin Muhammad Al-Sibai. Nah, maaf, boleh saya jawab? boleh Ustaz. Untuk dua nama tadi itu menjadi ikon kesyariahan di dunia Islam. Profesor Yusuf Asy-Syubaili dengan Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatlan. Ya. Keduanya profesor di bidang fikih muamalah di kampus saya dulu kuliah Universitas Islam Muhammad bin Saud. Imam. Ya. Dan mereka, kalau Syekh Profesor Dr. Sa'ad, beliau anggota ulama besar Saudi Arabia. Kalau Syekh Subaili, beliau Dewan Syariah Bank Syariahnya An-Nama. Ya, kalau saya tidak salah. Bangkul Idma, maaf. Dan beliau juga sebagai Dewan Syariah, Majelis Syariah di IUV. Nama ini bagian dari jaminan. Ya, tapi di sana sangat kecil kemungkinan mencatut nama orang-orang. Kalau Indonesia mah gampang. Ya. Ustadz nggak terkenal kayak saya aja sering dicatut-catut namanya oleh usaha-usaha kaum muslimin dengan membawa embel-embel syariah. Kalau di sana berat. Kalau ada pelanggaran seperti itu, efeknya berat ke lembaga tadi. Ada sanksi khusus ya? Ya, berat sanksinya. Maka dengan adanya dua nama tadi, wallahu a'lam. Kalau menurut saya aman. Ya. Tapi tentu kalau saya ingin memastikan, tentu akad-akadnya mesti dilihat semuanya. Nah, cukup Pak? Halo? Terputus kayaknya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab dari apa yang Bapak tanyakan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, ya, akad-akadnya semoga bisa lebih disampaikan kembali dengan Ustadz, ya, dan secara umum aman insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya masih via telepon di 0218236543 dalam pembahasan masih bab uqiyah dan perbedaannya dengan wasiat. Baik, kita berikan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Rizky, Ustadz. Di mana, Rizky? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dirahmati oleh Allah. Mohon izin bertanya Ustadz. Saat ini ayah saya sakit kanker, divonis sakit kanker stadium 4. Dan saat ini beliau dirawat di rumah kakak saya. Nah, beliau memiliki satu buah mobil yang karena kondisi beliau tidak mungkin dipakai dan jadinya tidak terpakai gitu ya Ustadz. Jadi lebih banyak berada di rumah. Dan sementara saat ini kakak saya juga membutuhkan biaya operasional untuk ayah saya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi pembahasan tentang atiyah dan wasiah tadi, bagaimana hukumnya jika saya dan kakak saya berinisiatif untuk menjual mobil tersebut untuk tujuan sebagai biaya operasional pengobatan ayah saya? Apakah harus memastikan bahwa ada akad atiyah atau wasiah itu atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kita akan Ini tidak masuk dalam bab atiyah. Karena ayah tidak akan diberikan ke salah seorang anaknya. Ya, tapi demi kebaikan ayah, karena kondisi dari anak-anak tidak mampu, ya, kecuali kalau anak-anak diberikan Allah rezeki yang lapang dan luas, tentu bagian dari berbakti kepada orang tua tidak perlu beratkan dari hartanya, cukup harta anak-anak. Tapi ketika kondisi mereka juga tidak baik-baik ekonominya, boleh mereka minta izin ke ayah. Tapi jangan anak-anak bersepakat langsung dijual, tidak. Itu harta ayah.
ya, selagi dia tidak hibahkan dengan atiyahkan atau wasiatkan, kalaupun wasiat masih bisa dia tarik. Ya, kondisi anak-anak tidak terlalu berkecukupan untuk membiayai dia, maka dia jual, suruh anak-anaknya jualin. Nah, untuk biaya dia, itu tidak ada masalah. Maka sekarang yang boleh Anda lakukan, anak-anaknya sampaikan kepada ayah dengan baik-baik kondisi Anda, ekonomi Anda, anak-anak. Maka untuk kemaslahatan bagaimana kalau ini kita jual. Ya. Kalau ayah setuju, jualkan untuk biaya beliau. Dan katakan, tidak akan kami ambil ayah karena ayah masih hidup. Tidak ada waris. Ya. Billahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Khariza ya, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada ayah anda, dan demikian jawabannya disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan. Nah, kita terima kembali pertanyaan selanjutnya sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Nah, di 0218236543. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah. Di mana? Hamba Allah di Semarang. Baik, silakan pertanyaannya. Mau bertanya ya Ustaz, ini apa anak saya kan meninggal. Dikeraskan sedikit suaranya Umu. Anak saya meninggal. Ya lah, terus ini loh, hartanya itu baginya nggak benar. Hartanya tidak jelas, maksudnya gimana Umu? Baginya nggak benar, hanya yang lihat-lihat saja, yang nggak lihat banyak nggak dihitung. Itu hukumnya gimana? Mohon maaf, kurang jelas Umu. Hartanya bagaimana? Hartanya dibagikannya tidak benar. Dibagikannya tidak benar, Ustaz. Tidak benar, yang hanya lihat-lihat aja, yang tidak lihat itu banyak, tidak diketahui, tidak diomongkan. Sebentar Ibu, saya nggak paham. Anak Ibu disembunyikan, yang banyak itu disembunyikan. Anak Ibu wafat, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan berikan rahmat kepadanya. Ya kalau anak saya sih tidak apa-apa ya. Ya, dia sudah meninggal. Anak saya tidak apa-apa, ini istrinya. Oh, istri, dia punya istri, punya anak juga. Terus istrinya ini tidak berterus terang terhadap harta si suaminya. Iya. Menantu Anda ini tidak berterus terang. Iya. Terus? Terus hartanya banyak, yang hanya yang dilihat, yang dikasihkan, yang tahu-tahu saja. Yang banyak yang nggak ngerti, kita nggak ngerti, nggak dihitungkan. Ibu tahu dari mana banyak? Saya tahu habis sebelum itu meninggal, habis ngaplingi tanah juga. Orang-orang pegawainya juga tahu pada ngomong. Cuma saya itu diem aja. Oh ya udah. Kita jawab Ibu ya. Itu hukumnya gimana itu Ustaz? Ya, baik, kita akan simak jawabannya. Itu saja pertanyaannya. Nah, bertanya hukumnya gimana itu? Ya, kita akan simak. Udah meninggal, ya itu saya anak saya udah meninggal. Cuma itu anak saya kan nggak tahu udah meninggal. Baik, kita akan kita sudah dapat pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ya. Pertama, bagi setiap ahli waris, walau dia istri, walau dia anak, yang menjadi haknya mereka dari harta yang meninggal, walau ayahnya, walau suaminya, walau istrinya, orang-orang dekatnya, itu tidak 100% harta itu menjadi milik mereka. Mereka mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Istri hanya mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta suami. Kalau suami punya anak. Kalau yang wafat istri, suami hanya mendapatkan 1/4 dari harta istri. Kalau istri wafat punya anak. Anak laki dan anak perempuan, kalau dia 2 orang sampai lebih mendapat 2/3. Kalau anak perempuan 1 orang hanya mendapat 1/2 saja. Kalau ada anak laki-laki, dia menerima sisa pembagian
dengan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ayah dan ibu dari yang wafat itu juga dapat hak masing-masing 1/6 dari harta yang meninggal. Maka bila ada pihak yang mengambil lebih dari haknya, itu dia merampok namanya. Allahu Akbar. Kalau bahasa sekarangnya korupsi. Ya. Kalau dalam Islam ghasab, merampok, merampas hak orang lain. Dan Allah menjanjikan, mengancam orang-orang yang merampas, man iktasaba shibran minal ardi, man iktata'a shibran minal ardi tawaqahu Allah sab'al aradini yawmal qiyamah. Siapa yang merampas, menguasai hak orang lain, tanah hanya 1 jengkal, di hari kiamat Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. 1 bumi berapa juta ton, Ustaz, beratnya? Nah, itu yang akan diangkat 7. Ya, itu 1 jengkal, 1 meter, ya, 100 meter, 1000 meter. Tentu membuat hidupnya susah. Anda sebagai mertua, sebagai ibu dan ayah dari anak Anda yang sudah wafat, tentu juga tidak ingin menantu Anda dan cucu Anda mendapat azab yang besar tadi. Ingatkan mereka, ya, bahwa anak saya wafat, semua hartanya yang kecuali harta yang sudah dihibahkan ke kamu, wahai menantuku, dan sudah kamu terima. Umpamanya anak saya dulu menghibahkan uang bulanan selain rumah, tanah, dan kendaraan yang udah atas nama kamu dan uang ke rekening kamu, itu milikmu. Jangan kau bagi waris. Tapi kalau kamu menghibahkan ke anak-anakmu, hak kamu. Ya, yang waris yang dibagi untuk kami ibu dan ayah dari anak ini 1/6 hanya yang harta anak kami ini yang belum dihibahkan ke istrinya dan anaknya. Berarti kalau rumah, kendaraan, tanah, perusahaan dan lain-lain yang masih atas nama beliau, ya, itu yang dibagi. Dan saya tidak ingin kamu mendapat siksaan yang berat di akhirat membawa 7 lapis bumi. Ya. Karena Anda tidak tahu rincian hartanya, ya udah terima aja berapa yang dikasih dia. Dan jangan suudzon, buruk sangka. Karena tidak baiknya, kadang tidak dekatnya hubungan mertua dengan menantu, sering ada suudzon. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Umu yang bertanya di Semarang, ya, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakillah khairah. Kami angkat saja pertanyaan via chat WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami 4 bersaudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ketika orang tua kami meninggal, dua-duanya warisan kami bagi. Lalu bagian kami, anak-anak perempuan, kami hibahkan kepada adik laki yang mengingat dia belum berumah tangga, belum punya rumah. Namun sebelum dihibahkan, Ustaz, kami sepakat kalau harta yang diberikan atau dihibahkan ini digunakan dengan cara yang tidak benar, kami akan ambil kembali. Ternyata harta tersebut digunakan dengan cara yang tidak benar. Maka kami ambil kembali dan kami bagi ulang, walaupun tidak utuh, karena dijualkan sebagiannya. Apakah diperbolehkan secara hukum syariat dalam hal ini? Bila sudah serah terima, dan sepertinya dalam kasus ini sudah serah terima. Nah. Bila sudah serah terima, tidak ada hak Anda lagi. Itu bukan harta Anda lagi. Atas hibah tadi Anda sudah dapat pahala. Ya, dia gunakan tidak semestinya, itu dia yang berdosa. Dia buang-buang hartanya, dia yang berdosa. Ya, tapi kalau dari awal Anda tahu bahwa adik ini nggak lurus-lurus banget, ya,
sebaiknya jangan dihibahkan, diajarkan dia bagaimana cara mengelola harta dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya. Bila sudah mengerti dia baru dihibahkan. Tapi kalau sudah terlanjur dihibahkan tidak bisa ditarik kembali. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Saat demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Roja TV semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kakak saya membuatkan dan membayarkan berakad dengan asuransi jiwa syariah prudensial untuk saya dan suami, kemudian suami saya meninggal dan dalam akad saya mendapatkan 40% dari klaim asuransi jiwa suami saya. Apakah halal uang tersebut, Ustadz? Dan apakah status uang tersebut waris dan boleh tidak saya gunakan untuk biaya hidup dan pendidikan kuliah anak-anak? Boleh, iya, statusnya adalah waris, dibagi waris. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana ada usaha kontraktor kecil-kecilan. Kadang-kadang suka ditawari merenovasi instansi atau lembaga ribawi seperti bank konvensional. Demikian juga penggadaian dan lain-lain, Ustaz. Bolehkah saya ambil proyek tersebut? Dan sejujurnya saya takut akan riba. Apakah ini melanggar syariat? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya. Bila Anda tahu bahwa bangunan tersebut milik lembaga ribawi, ya, maka bagian dari tolong-menolong adalah Anda merenovasinya. Ya. Dan sebagaimana tolong-menolong dalam hal riba adalah haram, renovasinya ini juga termasuk berdosa. Walau Anda tidak dikasih fee. Kalau dapat fee, maka ini adalah fee dari sesuatu yang diharamkan syariat. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemberian atau utiyah pada saat kondisi ayah sakit, Ustaz, dan kronis, akan tapi hanya dalam bentuk tulisan dan tidak diucapkan secara lisan. Kedua, pemberian hanya kepada anak-anak tertentu dan tidak semuanya. Apakah ini tetap berlaku? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Tulisan sama dengan ucapan. Cuman pembagiannya kepada anak-anak ini tidak bisa, karena dia dalam ini sama dengan harta wasiat. Wasiat, Nabi mengatakan la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian, akhi. Semoga jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wasiat. Ustaz, apabila wasiat ditetapkan secara lisan dan secara eksekusinya belum berjalan setelah sampai beberapa tahun ayah wafat, lalu kemudian di antara saudara atau anak-anaknya mengingatkan, akan tapi harta tersebut sudah diberikan atau digunakan oleh ahli-ahli waris yang lain. Apakah bagi anak-anak menjadi hutang dan wajib mengembalikan wasiatnya dan diberikan kepada yang diwasiatkan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Betul, menjadi hutang selamanya dibawa sampai di akhirat. Karena Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ayat yang lain min ba'di wasiyati yusa biha. Ya. Harta warisan itu boleh dikuasai setelah wasiat dikeluarkan terlebih dahulu. Berarti wasiat bukan harta para ahli waris. Ketika wasiatnya ditunjuk muayyan pada suatu harta, ya umpamanya dia mengatakan rumah yang ini bila saya wafat menjadi milik yayasan tahfidz Quran atau menjadi milik yayasan dakwah,
Ya. Lalu yang berwasiat wafat. Yang berwasiat wafat, anak-anaknya pakai seperti yang di rumah tadi dia pakai, dia sewakan. Uang yang mereka ambil, maka ini mereka para perampok. Ya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya punya hutang dengan seorang teman, ingin melunasi, tapi saya sudah lama tidak bertemu atau lost kontak dengan teman tersebut, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah cara saya untuk bisa melunasi hutang tersebut? Jazakallah khair. Dari Abu Nasir di Depok. Ya. Alhamdulillah, dalam kondisi sekarang Allah mudahkan untuk mencari melalui jejaring sosial. Anda umumkanlah di jaring sosial. Saya dulu pernah kenal si Fulan bin Fulan. Ada yang tahu, ada yang merasa namanya, tolong hubungi saya. Jangan Anda bilang, saya punya hutang mau saya bayar. Repot Anda. Nanti banyak orang yang ngaku yang bukan dia. Ya. Maka tunggu setahun. Bila Anda sudah sampaikan itu di jejaring sosial, di medsos, setahun semenjak Anda iklankan tadi tidak ada yang kontak, berikanlah uangnya, utang tadi kepada fakir miskin, niatkan pahalanya atas nama orang yang Anda pinjam dananya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Saya dan istri telah mendaftar haji plus tahun 2023. Info dari travel akan diupayakan bisa berangkat haji tahun 2026. Kemudian ibu dan kakak istri juga baru mendaftar haji plus tahun ini, Ustaz. Oleh karena itu, istri berubah pikiran untuk menunda kesempatan berangkat tahun 2026 menjadi berangkat bersama ibu dan kakak perempuannya, di mana akan lebih lama lagi kemungkinan tahun keberangkatannya. Istri meminta saya untuk bareng bersama dia menunda keberangkatan hajinya agar ada mahram. Dan kalau saya tidak mau, maka dia akan marah dan minta cerai. Mohon petunjuknya, Ustaz. Apakah saya lebih memilih tetap berangkat haji di 2026 atau menunda keberangkatan bersama istri, atau memaksa istri agar berangkat bareng bersama saya di 2026 ini? Ini yang di 2000 yang mundur itu ibu dan kakak perempuan atau kakak laki-laki? Kakak perempuan, Ustaz. Berarti kakak perempuan nggak ada mahram. Nah, ya, sama saja. Anda kakak Anda perempuan tidak ada mahram, dia berangkat, dia berdosa. Anda kalau ikut kakak dan ibu, Anda juga tidak punya mahram, Anda berdosa. Anda bawa suami Anda yang punya mahram sama ibu, adapun kakak nggak punya mahram. Nah, ya, tetap berdosa si kakak. Kalau ingin mahramnya kakak, kalau ada anaknya atau suaminya, ikutkan. Nah, itu bagus. Angkat ramai-ramai. Dan tidak masalah diundur. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, semoga menjadi pencerahan. Janganlah ancam-ancam cerai, marah-marah. Nah, Ustaz. Ya, Anda ngancam suami nggak ada gunanya. Iya, sahih. Suami udah marah-marah ke Anda dengan ancaman tersebut. Kemudian kalau suaminya orangnya tipenya apa, cepat naik pitam, langsung diceraikannya Anda nggak berangkat, ya sudah jadi ini nggak punya mahram juga, dan nggak punya suami lagi. Allah. Ya. Dan itu syaitan paling senang. Anda tidak berangkat dengan ibu dan kakak Anda itu tidak berdosa karena tidak ada mahram. Ya, tapi Anda bercerai dengan suami, meminta cerai malah membuat suami marah, ini sebuah perbuatan dosa. Dan itu memang tujuan syaitan. Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi.
di mana syaitan itu tugasnya yang paling dia inginkan memisahkan antara suami dengan pasangannya atau istri dengan pasangannya, suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya. Di mana iblis ketika dia mengumpulkan tentaranya mengatakan, si fulan sudah berhasil aku bujuk dan dia korupsi sekian miliar. Oh ya, si fulan berhasil saya bujuk, dibunuhnya bosnya. Oh ya. Datang yang satu, saya si fulan suami istri berhasil saya ceraikan, mereka bercerai. Kata si iblis, anta. Kau rakyatku yang paling mengerti. Terbaik. Kamu rakyat terbaik. Ya. Maka ketika Anda melakukan tadi dan bahkan menyampaikan di majelis ini, ya, ini syaitan udah senang. Allah. Masya Allah, ini ada yang akan karyawanku atau bawahanku yang akan dapat bintang Lancana Satya Madya atau apalah namanya dariku iblis, kata si iblis. Maka cepat minta maaf kepada suami kalau sudah teromong seperti tadi, kembali kepada Allah Jalla fi'ula dan bicarakan solusi terbaiknya tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, demikian yang bertanya sebagai nasihat dan pencerahan, semoga menjadi manfaat. Kami berikan kesempatan terakhir via telepon di penghujung kajian, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Iya, dikecilkan kecilnya dulu dengan tartar. Assalamualaikum. Iya, tartar. Iya, Umu, dengan siapa, di mana? Oh, Umurah di Solo, Sumatera Barat. Ahlan, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dulu kita pergi haji diongkosi sama sama menantu itu kerjanya di bank. Nah, bagaimana status hajinya kita ini? Iya. Terima kasih, Ustaz. Sebentar. Apakah menantu itu tahu bahwa bekerja di bank itu dulu itu haram? Oh, nggak tahu lah mungkin, Ustaz. Tahun berapa itu perkiraan Ibu umurnya? Oh, ya kira-kira berapa ya? Tahun 2000-an lebih kurang lah. Ya, saya jawab. Baik, kita akan simak jawabannya, Umurah. Silakan, Ustaz. Ya. Tahun 2000-an mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa bekerja di bank konvensional itu adalah bekerja di tempat riba. Ya. Dan fatwa para ulama lajnah daimah berdasarkan firman Allah, berlandaskan kepada firman Allah, ya, di mana Allah mengatakan, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Siapa yang datang peringatan Allah mengharamkan riba lalu dia berhenti, yang telah berlalu adalah untuk dia. Berarti sebelum dia mengatakan itu riba, walau ayat riba sudah tahu, tapi kasus ini apakah masuk riba atau tidak dia tidak tahu. Belum paham saja. Dia belum, sosialisasi edukasi dari para ahli ilmu belum sampai. Ya. Maka kata Allah, yang telah berlalu hak harta milik dia. Maka Lajnah Daimah mengatakan bila dia tidak tahu dahulunya bekerja di bank adalah riba, dan ketika tahu langsung berhenti, harta-harta sebelumnya itu halal dia miliki. Dan dalam kasus yang ditanyakan ini, di mana mertuanya dihajikan dengan harta itu. Dan di awal 2000 kemungkinan belum ada wawasan edukasi tentang lembaga konvensional, bank konvensional adalah riba. Ya, insya Allah tidak ada masalah umurah. Hajinya sah insya Allah bila terpenuhi rukun dan syaratnya, dan semoga Allah menerimanya.
Amin. Amin. Billahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz, demikian penanya yang ada di Salah Kumura, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat, dan kami ucapkan jazakallah khair. Ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, silakan Ustaz. Ya. Khawani, akhwati fillah, agama Allah didirikan di atas ilmu, bukan dengan perasaan masing-masing kita. Ilmu itu Allah turunkan dalam kitabnya, dan Allah ajarkan kepada nabinya, dan nabinya mengajarkan kepada kita umatnya. Dan para pewaris nabi, para ulama dari masa ke masa pun mengajarkan itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah warisan nabi ini sebanyak-banyaknya oleh masing-masing kita, minimal sesuatu yang keseharian kita berkaitan dengan hal tersebut, sehingga harta yang kita dapatkan bisa kita pastikan aman nanti ketika diaudit oleh para malaikat di yaumul hisab. Wallahu li taufiq. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Dr. Muni Tirmidzi hafizahullahu taala atas faedah ilmu dan beberapa jawaban yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan yang menyimak, dan juga semoga kita bisa memberikan pencerahan di dalam beberapa poin dalam bab permasalahan utiyah dan perbedaan antara utiyah dan wasiat. Ada 4 poin dan insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga sedikit bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami pelajaran yang kita pelajari pagi ini dan memudahkan kita untuk menunaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami undur diri dan kami tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.